Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Media TikTok Terhadap Kesehatan Mental pada Remaja yang diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, KTI ini disusun oleh saya sendiri, Nadifatul Aini, dengan NIM 12510601229 dan rekan saya. Saya Anindita Nindya Ashifa dengan NIM 12510606028. Dan saya Viva Sepia Hanum dengan NIM 12510606126. Dari Program Studi Pendidikan Matematika. Kata pengantar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Media TikTok Terhadap Kesehatan Mental pada Remaja. Penulis menyadari bahwa dalam makalah ini ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, semoga kritik, saran, dan perbaikan makalah yang kami buat untuk di masa yang akan datang dan atas segala kekurangannya, penulis memohon maaf. Karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan makalah ini, terutama kepada Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MSI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Akhir kata, kami meminta maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kami selaku penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar dapat menjadi acuan untuk dapat membuat karya tulis ilmiah selanjutnya yang jauh lebih baik dari sekarang. Jakarta, 20 Desember 2025. Abstrak. Afifa Sepia Hanum, Anindita Nindya Ashifa Nadifatul Aini, Pengaruh Media TikTok Terhadap Kesehatan Mental pada Remaja, dibimbing oleh Dr. Muhammad Siddiq, MSI, MPD. Saat ini media sosial TikTok menjadi salah satu aplikasi yang paling populer baik di kalangan remaja maupun orang tua. Aplikasi TikTok adalah media yang dapat diandalkan untuk mengisi waktu luang. Dikutip dari Saputra et al. 2020. Pengguna aplikasi TikTok dapat membuat konten menggunakan berbagai filter unik dan menarik yang telah disediakan, sehingga pengguna dapat membuat konten menarik dan disajikan dalam bentuk video berdurasi 15-60 detik. Namun, salah satu pemicu seseorang mengalami masalah kesehatan mental adalah teknologi. Teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental manusia. Tidak hanya dapat memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan mental jika digunakan dengan cara yang salah atau cara yang berlebihan. Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media TikTok terhadap kehidupan remaja, terutama pada kondisi kejiwaannya. Dikutip dari Saputra et al. 2020. Menemukan bahwa aplikasi TikTok memiliki dampak positif dan negatif bagi penggunanya. 64% orang mengatakan bahwa aplikasi TikTok adalah cara untuk mengurangi stres dan telah terjadi peningkatan pengguna media sosial, terutama sejak awal TikTok di tahun 2020 hingga saat ini, di mana remaja hingga dewasa mengakses TikTok sekitar 4 hingga 8 jam sehari. Sedangkan penelitian yang dilaporkan dalam jurnal Chen et al. 2024 menemukan bahwa remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam per hari beresiko tinggi terhadap masalah kesehatan mental, terutama masalah internalisasi alias citra diri. Selain itu, menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Primek et al. 2017, penggunaan media sosial yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan gejala depresi dan kecemasan pada remaja. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor termasuk perbandingan sosial dan cyberbullying.
Dengan mengetahui tingkat kecanduan serta dampak yang tinggi dari pengguna media sosial, upaya untuk pencegahan dampak negatif dari pengguna media sosial, pengguna media dapat membatasi waktu penggunaan media sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Hun et al. 2018 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang lebih sedikit berkorelasi dengan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi seperti peningkatan mood, bahkan hingga mengurangi tingkat depresi. Dengan mengembangkan jaringan dukungan di luar media sosial seperti teman-teman dan keluarga dapat memberikan stabilitas emosional yang diperlukan dan hal tersebut dapat membantu merasa lebih terhubung secara nyata bukan hanya virtual. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Dimulai dari 1.1 dari latar belakang. Seiring dengan kemajuan zaman, dengan dukungan internet, media massa berhasil menghasilkan jaringan baru yang biasa dikenal dengan media sosial. Internet yang muncul hampir di seluruh dunia ini merupakan suatu fenomena di mana kehadirannya telah mempengaruhi tersendiri terhadap aktivitas yang dilakukan manusia di masa ini. Seperti yang kita ketahui, media sosial adalah salah satu media online di mana penggunanya dapat berpartisipasi dalam pencarian informasi, komunikasi, dan pertemanan dengan segala fasilitas dan aplikasi yang mereka tawarkan seperti blog, Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Dikutip oleh Rohmiati 2018. Melalui media sosial, penggunaan media sosial dimaknai sebagai salah satu media yang dapat menunjang tumbuh kembang bakat dan kreativitas seseorang. Contoh dari media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, TikTok, dan lain-lainnya. Namun, penelitian ini berfokus pada salah satu media sosial, yaitu TikTok. Saat ini, media sosial TikTok menjadi salah satu aplikasi paling populer, baik di kalangan remaja maupun orang tua. Aplikasi TikTok adalah media yang dapat diandalkan untuk mengisi waktu luang. Dikutip oleh Saputra et al. 2020. Penggunaan aplikasi TikTok dapat membuat konten menggunakan berbagai filter unik dan menarik yang telah disediakan, sehingga pengguna dapat membuat konten menarik dan disajikan dalam bentuk video berdurasi 15-60 detik. Dalam aplikasi TikTok, pengguna dapat menyampaikan atau mengungkapkan gagasan, maksud, pemikiran, dan perasaannya. Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan khalayak dan dapat mengolah kata-kata yang dapat diungkapkan. Kemudian, konten kreator membagikannya dalam bentuk video mulai dari vlog, dance, lip sync, dan lainnya. Selain itu, TikTok juga digunakan oleh orang tua, meski promosinya lebih kecil. Dengan bermain TikTok, seseorang dapat mencoba untuk mengurangi stres dan kebosanan. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa aplikasi TikTok memiliki dampak positif dan negatif bagi penggunanya. 64% orang mengatakan bahwa aplikasi TikTok adalah cara untuk mengurangi stres, dan telah terjadi peningkatan pengguna media sosial terutama sejak awal TikTok di tahun 2020 hingga saat ini, di mana remaja hingga dewasa mengakses TikTok sekitar 4 hingga 8 jam sehari, dikutip oleh Saputra et al. 2020. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental seseorang, dan orang yang menderita penyakit fisik menunjukkan masalah psikologis bahkan gangguan mental. Di sisi lain, penderita gangguan jiwa juga memiliki keterbatasan fungsi fisik. Kesehatan mental yang baik dari seorang individu adalah suatu keadaan di mana individu tersebut terbebas dari segala jenis penyakit mental dan mampu menjalani kehidupan normal, terutama dengan beradaptasi terhadap permasalahan yang mungkin dihadapinya sepanjang hidup. Menurut WHO, kesehatan mental adalah perasaan sejahtera yang disarankan seseorang. Hal ini mencakup kemampuan mengelola tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta berpartisipasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diselesaikan edukasi mengenai kesehatan jiwa dan penanganannya agar masyarakat yang terdampak dapat meminimalisir permasalahan kesehatan jiwa dan masyarakat dapat menghilangkan pandangan yang tidak pantas terhadap penderita gangguan jiwa. Dikutip oleh Putri et al. 2015.
Salah satu pemicu seseorang mengalami masalah kesehatan mental adalah teknologi. Teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental manusia. Tidak hanya dapat memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan mental jika digunakan dengan cara yang salah atau cara yang berlebihan. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat memperburuk masalah kesehatan mental dan memicu masalah lain seperti depresi, kecemasan gangguan tidur, dan penurunan prestasi akademik. Menurut hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi gangguan mental emosional dengan gejala depresi dan kecemasan mencapai 6% bagi remaja berusia 15 tahun ke atas. Masa remaja adalah periode perubahan mental, biologis, dan sosial. Secara khusus, tahap ini sering disebut dengan tahap yang lebih matang karena tingginya tantangan kesehatan emosional pada masa pradewasa sehingga masalah psikologis untuk pertama kalinya. Dan dalam penggunaan media sosial TikTok pada remaja bisa berdampak terhadap kesehatan mental remaja. Dikutip oleh Saputra et al. 2020. Lalu di sini ada rumusan masalah. Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka timbullah permasalahan yang akan diangkat sebagai topik utama dalam makalah ini. Adapun pokok masalah tersebut ialah yang pertama, apa itu media TikTok? Yang kedua, apa itu kesehatan mental? Yang ketiga, apakah penggunaan TikTok berpengaruh terhadap kesehatan mental anak remaja? Yang keempat, apa saja dampak dari penggunaan TikTok terhadap kesehatan mental pada remaja? Lalu di sini adalah tujuan penulisan. Secara terperinci, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu media TikTok. Yang kedua, untuk mengetahui apa itu kesehatan mental pada remaja. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja pengaruh media TikTok terhadap kesehatan mental pada remaja. Dan yang keempat, untuk mengetahui apa saja dampak penggunaan TikTok terhadap kesehatan mental pada remaja. Lalu, di sini adalah manfaat penulisan. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas tentang media TikTok yang berpengaruh kepada kesehatan mental para remaja. Adapun manfaatnya yaitu ada manfaat teoritis. Yang pertama adalah memahami tentang apa itu media TikTok. Yang kedua, memahami tentang kesehatan mental yang terjadi pada remaja. Yang ketiga, memahami tentang apa saja pengaruh media TikTok terhadap kesehatan mental para remaja. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai bahan untuk proses pembelajaran mengenai sosial media TikTok. Dan yang terakhir, dapat mengetahui cara menyikapi media TikTok agar tidak berdampak besar bagi kesehatan mental para remaja. Lalu di sini ada metode penulisan. Metode penulisan digunakan oleh penulis dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama ada metode analitik. Metode analitik merupakan suatu bentuk penelitian yang paling besar yang paling dasar bertujuan untuk mendapat gambaran tentang masalah yang diangkat oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini. Lalu yang kedua adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dilakukan dengan membuat gambaran keadaan suatu objek atau objek dengan rinci. Deskripsi difokuskan pada masalah yang akan dibahas. Lalu ada bab 2, bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada Pertama ada merupakan aplikasi yang dikenal karena menawarkan berbagai efek khusus yang unik dan menarik. Banyak dan bisa menarik satu banyak orang. Dokumentasi dapat dibagikan dengan teman-teman di berbagai platform media sosial dan dengan individu lain yang sama-sama menggunakan TikTok. Aplikasi ini memiliki banyak sehingga penggunanya dapat melakukan tarian, gaya bebas, video unik, dan masih banyak lagi sehingga mendorong kreativitas penggunanya jadi konten kreator atau bisa dibilang juga sebagai TikTokers. TikTokers adalah suatu individu yang melakukan kegiatan seperti membuat video unik di TikTok dan membuat dirinya bisa dikenal sehingga memiliki banyak pengikut di TikTok dan membuat dirinya menjadi terkenal karena video-video yang dibuat sangat kreatif dan juga menginspirasi. Semua sampai tindakan total dari personal. Aplikasi TikTok ini merupakan aplikasi yang memperbolehkan para pemakaiannya untuk membuat video musik mereka sendiri.
Aplikasi ini diluncurkan pada bulan September tahun 2016 yang dikembangkan oleh developer ini Zhang Yiming. Aplikasi TikTok mengukuhkan dirinya sebagai aplikasi yang paling banyak diunduh yakni 45,8 juta. Kita kenal seperti sekarang awalnya tidak muncul sebagai TikTok pada September 2017, perusahaan China yang dan meluncurkan aplikasi video pendek bernama Douyin. Dalam waktu 1 tahun, Douyin memiliki 1 juta pengguna dan 1 miliar tayangan video setiap hari. Akibat meroketnya popularitas, Douyin melakukan ekspansi keluar negara. Nama baru yang lebih dikenal yaitu TikTok. Meskipun negara Cina yang membuat aplikasi TikTok, tetap bukan mereka yang banyak mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu, aplikasi ini dapat menjadi sebuah wadah informasi, dapat membantu dengan menonton video tentang pengetahuan dunia, dan juga bisa menghibur para penonton yang sedang mengalami tekanan. Aplikasi TikTok ini bisa juga digunakan untuk mempromosikan bisnis seperti membuat video yang kreatif agar supaya menarik pelanggan. Namun di sisi lain terdapat kelemahan dari TikTok, yaitu banyak masyarakat yang sering salah menggunakan aplikasi tersebut dengan sembarangan sehingga video negatif sering muncul di TikTok. Amelin dan kawan-kawan 2021. Selanjutnya ada kesehatan mental. Kesehatan mental diambil dari bahasa Yunani, pengertiannya sama dengan psycho dalam bahasa Latin yang artinya psikis, jiwa atau kejiwaan. Istilah kesehatan mental diambil dari konsep mental higien. Jadi istilah mental higien dimaknakan sebagai kesehatan mental atau jiwa yang dinamis, bukan statis, karena menunjukkannya adanya usaha peningkatan. Kesehatan mental ditentukan oleh faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, religius, dan lingkungan yang berinteraksi dalam cara yang kompleks. Rizek dan Hanger 1994, Roger dan Pilgrim 2025. Demografi seperti usia, jenis kelamin, dan etnis adalah faktor penentu penting yang mengaruhi paparan risiko dan faktor pelindungan di seluruh siklus hidup. Menurut Darajat 2001, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu secara garis besar ada 2, yaitu faktor internal meliputi kepribadian, kondisi fisik, perkembangan, dan kematangan kondisi psikologis. Keberagaman atau religius, sikap menghadapi problem hidup, kebenarmaknaan hidup, dan keseimbangan dalam berpikir. Yang kedua ada faktor eksternal, meliputi keadaan sosial, ekonomi, politik, adat, kebiasaan, lingkungan, dan sebagainya. Kesehatan mental remaja adalah kondisi kesejahteraan psikologis dan emosional seorang remaja yang biasanya berusia antara 13 dan 19 tahun. Ini mencakup kemampuan mereka untuk mengatasi tekanan hidup, mengelola emosi, dan menjaga hubungan sosial yang positif. Kesehatan mental yang baik pada remaja sangat penting karena memengaruhi perkembangan mereka, baik secara mental, fisik, maupun sosial. Lebih lanjut, kesehatan mental remaja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya, serta faktor internal seperti kecerdasan emosional dan harga diri. Beberapa masalah kesehatan mental yang umumnya terjadi pada remaja meliputi kecemasan, depresi, gangguan suasana hati, gangguan makan, masalah harga diri, dan masalah perilaku. Alvia dan Aloysius 2021. Selanjutnya, ada pengaruh media TikTok terhadap kesehatan mental remaja. Di era digital saat ini, sumber stres sebagai remaja tidak hanya datang dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari dunia maya, terutama media sosial seperti TikTok. Remaja kerap merasa tertekan untuk selalu tampil menarik, mengikuti tren viral, atau mendapat validasi berupa likes dan followers. Mereka cenderung membandingkan diri dengan konten kreator lain yang terlihat sempurna, tanpa menyadari bahwa apa yang ditampilkan di media sosial belum tentu mencerminkan kenyataan. Hal ini memperparah tekanan mental yang mereka alami.
Bahkan bisa memicu stres yang lebih dalam apabila tidak ada kontrol dan dukungan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan dampak media sosial terhadap kesalahan mental remaja, serta menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan suportif. Iskandar 2025. TikTok mempengaruhi signifikasi terhadap kesehatan mental remaja, terutama melalui algoritma algoritmisnya yang memicu kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Diperburuk oleh perbandingan sosial yang tidak realistis, tekanan untuk validasi, likes atau followers, fear of missing out, FOMO, cyberbullying, serta kesulitan konsentrasi akibat konten cepat, namun ada yang potensi positif dan konten edukatif. Jadi, kunci utamanya adalah penggunaan yang terkontrol. Selain itu, penggunaan TikTok yang berlebihan juga dapat menyebabkan gangguan tidur pada remaja, seperti yang diungkapkan oleh Higo 2024. Durasi video yang singkat dan seterusnya, rekomendasi video membuat remaja sering terjebak ke dalam pola perilaku scrolling tanpa henti, yang akhirnya mengganggu pola tidur mereka. Gangguan tidur ini pada gilirannya dapat mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan risiko gangguan kecemasan dan depresi. Sebuah audio yang dilakukan oleh Mardiana dan Mariana 2024 di Pangkal Pinang juga menemukan bahwa lebih dari 60% remaja yang sering mengakses TikTok merasa kesulitan untuk tidur tepat waktu, yang mengarah pada penurunan konsentrasi dan peningkatan rasa cemas, oleh Muksin et al. 2024. Selanjutnya ada dampak media TikTok terhadap kesehatan mental remaja. Penggunaan media TikTok dampak positif maupun negatif yang signifikan. Yang pertama ada dampak positif. TikTok merupakan dampak yang positif bagi pengguna yang penggunaan TikTok untuk hal-hal positif seperti meningkatkan daya kreativitas. TikTok mendorong penggunaan untuk menciptakan dan mengedit video dengan berbagai fitur dan efek yang telah ada, sehingga dapat memicu imajinasi dan kreativitas. Selanjutnya ada menjadi platform untuk mengekspresikan bakat. TikTok berfungsi sebagai wadah untuk mengekspresikan diri, mulai dari menari, bernyanyi, menggambar, hingga memberikan wawasan di berbagai bidang. Selanjutnya, sebagai sumber informasi dan hiburan. Selain sebagai sarana hiburan, TikTok juga menyediakan konten yang bersifat edukatif, motivasional, dan informatif. Yang selanjutnya, membantu dalam proses belajar. TikTok menawarkan peluang untuk belajar, misalnya mempelajari bahasa, keterampilan baru, atau topik tertentu dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya, pemasaran dan usaha. Baru, yaitu TikTok Shop, yang dimana fitur tersebut dapat membantu meningkatkan visibilitas, pemasaran, dan penjualan produk. Selanjutnya, kolaborasi dan hubungan sosial. Platform ini memungkinkan pengguna untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan kreator lain, membentuk komunitas yang dinamis. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan digital. TikTok memudahkan akses terhadap informasi dan membantu meningkatkan teknologi serta visual yang diperlukan di era digital. Selanjutnya, distribusi informasi yang cepat. Dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas, tentang isu sosial dan perubahan iklim. Dengan keterampilan baru, dapat meningkatkan keterampilan seperti berbicara sarana hiburan dan relaksasi. Dampak negatif jika digunakan secara berlebihan dapat dan tanpa kontrol. Dampaknya antara lain yang pertama itu ada gangguan stres dan tidur. Tidak kepuasan dengan diri sendiri. Selain itu, kan sebelum tidur dapat mempengaruhi kualitas tidur karena paparan layar biru sebelum tidur dapat mengganggu pola dan kualitas tidur. Yang kedua, comparison mandiri konten sering menunjukkan kriteria keindahan dan keberhasilan yang tidak realistis. Hal ini dapat menyebabkan
menyebabkan kaum muda merasa rendah diri dan gelisah. Yang ketiga ada prinsip kepercayaan. Persaingan yang berkelanjutan dengan orang lain dapat merusak kepercayaan diri, kepercayaan dan penghormatan terhadap diri dan kaum muda, memicu perilaku yang tidak sehat. Selain dampak negatif, beberapa konten TikTok dapat menyebabkan perilaku tidak sehat serta dapat mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan mental remaja. 65% remaja mengalami peningkatan kecemasan dan stres disebabkan oleh TikTok yang tidak perbandingan sosial, standar kecantikan yang tidak realistis. Akhirnya, remaja merasa tertekan oleh diri yang dibentuk oleh media sosial. Kondisi seperti ini akan memperburuk kesadaran kesehatan mental mereka, terutama jika mereka merasa tidak yang ada. Penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan medis yang sensitif termasuk TikTok dapat meningkatkan resiko terjadinya stres dan depresi. Frederikus Brian Alvando 2020. Selanjutnya bab 3, kesimpulan dan saran. Dari materi-materi di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, media sosial TikTok adalah aplikasi yang menawarkan berbagai efek khusus yang unik dan menarik, yang mudah diakses dan juga banyak digunakan untuk membuat video pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang yang melihatnya. Yang kedua, remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, biasanya terjadi pada usia 10 hingga 18 tahun. Jadi, remaja dapat didefinisikan secara kognitif sebagai perubahan dalam kemampuan berpikir secara abstrak atau secara sosial, sebagai periode persiapan untuk menjadi orang dewasa. Yang ketiga, TikTok terhadap kesehatan mental remaja tidak hanya menjadi sumber hiburan semata, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media yang mendukung perkembangan mental dan emosional remaja secara positif apabila digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, penggunaan TikTok yang berlebihan dan tanpa pengawasan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan mental remaja. Dan sarannya, yang pertama, bagi para remaja disarankan untuk bijak dalam menggunakan media sosial, terutama media TikTok, agar terhindar dari dampak negatif yang terhadap kesehatan mental. Batasi durasi penggunaan dan hindari membandingkan diri dengan apa yang dilihat di media sosial, karena hal tersebut seringkali memicu rasa rendah diri. Yang kedua, penting juga bagi remaja untuk menggunakan media sosial secara bijak dan tidak membagikan informasi pribadi ke media sosial secara sembarangan. Gunakan media sosial, terutama media TikTok, untuk hal-hal produktif seperti belajar, berkarya, dan membangun hubungan positif. Yang ketiga, pilihlah untuk mengikuti akun-akun yang memberikan dampak positif dan edukatif serta hindari konten yang memicu kecemasan atau pikiran negatif. Jika merasa stres dan cemas akibat media sosial, remaja perlu berhenti sejenak dalam menggunakan media sosial atau digital detox dan berbicara dengan orang tua, guru, dan kerabat terdekat. Selanjutnya adalah daftar pusaka dari karya tulis ilmiah kita. Baik, mungkin sampai di sini presentasi dari kita, dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh main Block Flash.